syarat ketentuan untuk seseorang nih pengen menjadi satpam, sebetulnya ketentuan dasar apa sih yang dimiliki oleh seseorang itu untuk bisa melamar, mendaftar sebagai calon ataupun seorang anggota satpam ini, Pak Harto? Ya, untuk dasar untuk menjadi satpam yang pertama ya kita harus sehat jasmani rohani. Kedua ya untuk pendaftar juga masih harus ada ijazah formalnya. Ketiga juga harus ada ijazah untuk tidak mau insting itu bertambah kuat ya, menjadi kecurigaan terhadap seseorang, baik curiga secara positif maupun negatif bisa membaca ya. Dan persentase melesetnya, misalnya gini loh, tebak-tebakan aja, ini orang mencurigakan nih, tapi ternyata enggak, itu kecil ya. Kalau misalnya profesi ini sudah dijalani begitu lama, otomatis hampir prediksi-prediksi kita terhadap gerak-gerik seseorang itu benar. Karena untuk membaca situasi dan situasi dan kondisi lingkungan kerja, kadang ada yang mungkin gerak-geriknya kurang bagus atau mencurigakan. Untuk satpam sendiri, kalau dia memang betul-betul background dari satpam, dia memang sudah ada pendidikan, dia tahu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Om Agil Channel? Ketemu lagi bersama saya Agil Saputra di Om Agil Channel. Dan kesempatan kali ini segmen kita adalah bedah profesi. Salah satu profesi yang ingin saya bedah, ingin saya kulik, ingin mengetahui lebih dalam adalah seorang security atau kita sering menyebutnya satpam. Nah, kebetulan di studio kami ataupun di ruang podcast ini sudah ada salah satu narasumber yang kami undang, adalah beliau Bapak Harto Wijaya. Apa kabar Pak Harto Wijaya? Wijaya atau Wijaya? Wijaya ya? Yeah. Nah, karena ini ejaan Jawa ya. Betul. Beliau adalah Pak Harto Wijaya. Betul. Wih, namanya Jawa banget ya, asik, keren ya. Ini mestinya mengandung filosofi yang sangat berarti dari kedua orang tua memberikan nama Harto Wijaya. Betul. Sebelum ngobrol tentang profesi, Harto Wijaya, apa sih? Ada makna khusus dari nama Pak Harto Wijaya? Kalau untuk nama khusus saya itu kurang tahu ya. Tapi yang jelas orang tua yang memberikan nama. Kalau Harto kan harta, uang. Harto, arta, ya, harta, uang. Arta ya. Betul. Uang artinya. Kalau Wijaya, jaya. Berjaya. Iya, dengan uang akan jaya. Nah, ini ternyata ketemu filosofi yang memang secara filosofi Jawa masuk banget ya. Harto Wijaya. Memiliki harta dan kita berjaya, amin. Amin. Bagaimana nih? Kita ngobrol santai aja di Om Agil Channel ini, nggak ada bahasan yang wah harus pusing, harus santai aja Pak Harto. Panjenengan menjalani profesi sebagai seorang security ataupun satpam lah ya bahasa umumnya. Ini sejak kapan ini Pak Harto? Kurang lebih mulai tahun dari 1997. 1997? Sudah menjadi seorang satpam atau security? Security, ya. Di mana nih pertama kali ditugaskan ataupun menjadi security di mana nih? Dulu waktu pertama di Magelang. Di Magelang? Magelang 1 tahun, terus pindah ke Wonosobo sampai 2023, 97 ya. 96, 97 sampai 98 di sini. Terus pindah lagi ke Banjar sampai tahun 2000 berapa itu? 2003. 2003 sampai 2008 di Banjar. 2008 kembali lagi ke Wonosobo lagi. Terus kemarin terakhir 2023. Iya. Ya. 2023 kebetulan karena mungkin sudah lama di Bank BTP ya. Sekarang saya di Dinas Kesehatan. Baru berjalan 1 tahun. 1 tahun ini ya. Nah, ini sahabat Om Agil Channel, kita nanti akan ngulik siapa, seperti apa, bagaimana sih untuk menjadi seorang security ataupun satpam, satuan pengamanan di setiap mungkin di kedinasan, birokrasi dan sebagainya. Selalu ada ya. Sebelum kita ketemu dengan tamu kita yang ditunggu, kepala dinas ataupun beberapa staf lainnya, biasanya yang pertama ketemu satpam gitu. Ada sebagian orang yang menganggap satpam atau security kayak momok nih, padahal bisa jadi nanti kita akan tahu sisi humanismenya seorang satpam seperti apa, tidak bedanya dengan aparat keamanan lainnya, baik dari aparat mungkin TNI Polri gitu ya. Nah, kita akan ngobrol. Tadi sebelumnya sudah perjalanan
menjadi seorang satpam mulai 1997. Ya, Artinya udah lama ya. Nanti kita akan ngulik juga tentang apa sih ataupun bagaimana menjadi seorang satpam sehingga Pak Harto Wijaya ini bisa diterima sampai sekarang masih menjalani profesi sebagai satpam. Ini yang pertama dulu boleh saya tanya ya. Syarat ketentuan untuk seseorang nih pengen menjadi satpam, sebetulnya ketentuan dasar apa sih yang dimiliki oleh seseorang itu untuk bisa melamar, mendaftar sebagai calon ataupun seorang anggota satpam ini Pak Harto? Untuk dasar untuk menjadi satpam yang pertama ya kita harus sehat jasmani rohani. Kedua ya untuk pendaftar juga masih harus ada ijazah formalnya. Ketiga juga harus ada ijazah untuk Gada Pratama. Karena itu syarat sekarang masuk ke security kan harus ada sertifikat Gada Pratama. Artinya sebelum diterima apa enggak memang ada pelatihan khusus ataupun sebelum melamar sebagai satpam ya? Jadi tidak serta-merta lulus sekolah SMK, SMA, daftar gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Ada pelatihan ada sertifikatnya. Nanti di situ juga ada pendidikannya. Pendidikan untuk kayak semacam PBB, bela diri, pengaturan lalu lintas, untuk tes, untuk apa lain-lainnya. Itu nanti sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu pelatihannya ya? Kalau itu di camp-camp atau di Polres. Semacam pembekalan ya? Ya. Nanti kan di Polres bisa ada pengadaan untuk mengadakan pendidikan satpam. Biasanya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali mengadakan perekrutan atau pendidikan yang mungkin belum punya pekerjaan. Nanti dengan adanya pendidikan satpam kan isi untuk modal. Untuk modal untuk mencari pekerjaan dengan sertifikat Gada Pratama. Nah, minimal lulusan apa ini untuk bisa menjadi daftar di satpam ini? Kalau untuk lulusan minim itu SMA. SMA ya? Iya. Setara SMA bisa, SMA yang penting. Nah ini sahabat Om Agil Channel mungkin yang bertanya-tanya seperti apa sih mekanisme, prosedur, persyaratan menjadi seorang satpam, kita akan bahas di sini tentunya. Gabung terus di Om Agil Channel. Nah pertanyaan berikutnya, tadi sudah disampaikan ternyata tidak langsung daftar sebagai satpam ya, akan tetapi ada pelatihan khusus atau pembekalan dulu, pemahaman. Nah, ini biayanya gede nggak sih kalau misalnya untuk sebelum ke satpam? Kalau untuk menjadi anggota satpam, terutama kan harus kita mengikuti pendidikan. Ya, kalau untuk administrasinya sih nggak begitu besar. Nggak begitu besar ya? Ya barangkali nanti ada sahabat Om Agil Channel yang penasaran ataupun pingin ya, menjadi seorang satpam security karena merasa sehat jasmani rohani dan mumpuni, monggo silakan. Ya maaf ini mau menyampaikan juga kalau untuk sekarang kan namanya satpam kan bukan tanda kutip yang minor ya. Sekarang kan jadi profesi. Betul. Ya, kalau untuk satpam sekarang profesi, jadi banyak yang mungkin ada dari kalangan anak-anak pensiunan itu yang banyak yang masuk ke security juga. Karena memang sekarang jadi profesi. Ya. Nah ini semakin menarik bahasan kita tentang profesi satpam atau security. Nah, kita akan ngulik lagi, akan tetapi akan balik lagi sesaat lagi. Kita minum dulu karena saya sudah belikan minum untuk Pak Harto Wijaya. Monggo Pak, diminum dulu. Terima kasih dulu. Pak. Halo sahabat Om Agil Channel, ini ketemu lagi di segmen yang kedua kali ini setelah tadi break dulu ngopi, minum teh, kopi. Kali ini masih bersama saya Regil Saputra, ada juga Bapak Harto Wijaya. Ini seorang satpam atau security yang memang ingin saya bedah tanda kutip profesinya ya. Oke, Pak Harto ini ngobrol lagi terkait dengan tugas pokok seorang satpam. Ini sebetulnya apa? Barangkali masih ada di kalangan masyarakat yang belum paham SOP ataupun standar job. Tugas dasarnya apa nih Pak Harto? Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk tugas seorang satpam atau security, ya kalau pertama kita harus tahu keamanan. Yang penting kita harus menjaga situasi lingkungan keamanan kantor tersebut atau mungkin tempat kerja. Kedua untuk kalau ada misalkan tamu yang mau datang dipertanyakan mau ketemu dengan siapa, kepentingannya apa, kebutuhannya apa. Nanti kita bisa menyampaikan yang dituju.
mau ketemu siapa. Terus yang ketiganya juga kita harus mengamati lingkungan, baik untuk sekitar kantor maupun area parkir. Jadi ada yang tamu mau masuk, kita bisa diarahkan ke tempat parkir-parkir yang mungkin disediakan. Seperti itu. Yang penting kan intinya menjaga keamanan lingkungan kantor dan semua aset di lingkungan tempat kita kerja. Nah, ini tugas utama, tugas pokok seorang satpam. Mungkin kita sudah paham, baru saja disampaikan Pak Harto Wijaya. Kemudian ini terkait dengan lebih ke detail lagi. Ini kan tugas pokok secara umum sudah. Dalam prakteknya tentunya tidak mudah ya. Suatu saat ketemu dengan situasi yang, wah ini tidak seperti harapan kita nih, kondisi darurat. Kalau misalnya secara manusia kita mengandalkan ego dan emosi, tentunya bisa gitu kan. Akan tetapi sebetulnya mekanisme seorang satpam ketika menghandle sebuah permasalahan, baik permasalahan ringan, kecil maupun yang agak berat nih, seperti apa dalam menghandle seseorang ataupun oknum yang ingin ataupun baik sengaja maupun tidak sengaja melakukan sesuatu yang tidak diinginkan di lingkungan kerja seorang satpam ini. Ya, kalau untuk pertama kita mengatasi juga, kita tanyakan dulu permasalahannya apa. Untuk mengatasi itu ya kita tanya keperluannya apa dan apa masalahnya kok bisa seperti itu. Betul. Dan ya berusaha untuk, kalau yang satpam sendiri kita harus bisa menjadi penengah. Kalau memang kita sudah jujurnya kan biasanya kalau ada permasalahan di sekitar, mungkin sebelum masuk ke area ke dalam, kita harus laporan dulu. Ini ada permasalahan ini seperti ini ke atasan dulu. Nanti gimana untuk penyelesaiannya, nanti baru kita handle. Misalnya kalau memang nggak bisa diatasi, kita harus melibatkan pihak yang berwajib. Betul. Jadi kita bisa ada semacam penengah. Kalau misal kayak ada kriminal, kemudian kan ada yang menjadi katakanlah saksi atau mungkin jadi langsung diamankan. Nah, ini sudah satu jawaban yang kami dapatkan. Kemudian mewakili yang lain barangkali bertanya, satpam, security, kolerasinya ataupun secara kelembagaan kedinasan bersama aparat keamanan terkait misalnya TNI Polri di level mana, rekanan atau sebetulnya secara struktur kelembagaan kedinasan seperti apa ini posisi satpam ini? Kalau untuk kedinasan dengan TNI Polri itu mitra. Mitra ya? Iya. Jadi bukan partner, mitra. Betul. Ya. Jadi memang kita di bawahnya kepolisian, bukan TNI. Kalau kita bukan bagian dari TNI, bagian dari kepolisian, mitranya. Mitranya. Ya. Jadi kalau untuk bahasa Jawanya tangan kanannya, ya. Tangan kanannya polisi ya, satpam itu. Ini mungkin sahabat Om Agil Channel sudah sedikit paham tugas pokok dan fungsi dari seorang satpam atau security. Ini ke bahasan lain, secara personal. Bisa diceritakan nggak selama 1997 sampai 2024 ini, kan ada tentunya melalui berbagai pekerjaan dengan berbagai risiko. Pengalaman apa ini Pak Harto Wijaya yang pernah dirasakan, yang langsung di hadapan panjenengan yang merasa, wah ini saya harus bertindak tegas nih. Ada kejadian apa nih? Di mana, kapan, terus cara mengurai permasalahan itu seperti apa nih? Kalau untuk permasalahan yang detail dulu ya belum begitu pernah sih. Coba yang dulu sudah pernah kejadian malam. Pas piket malam? Iya, pas piket malam. Kebetulan saya sendiri masih di instansi yang lama. Itu malam. Itu kebetulan di dekat alun-alun ya dulu kantornya. Itu ya mungkin waktu itu tahun 99 kalau salah. Ada acara ya semacam musik atau ya. Konser musik di alun-alun ya. Di alun-alun itu dari Jakarta itu. Itu semacam wira-wiri itu. Orang-orang yang memang mau berbuat jahat. Jadi sekitar ada 4 orang. Ya yang jadi umpannya perempuan. Yang orang yang laki-lakinya sebagai pemantau. Nah, saya lihat gerak-geriknya kurang bagus, mencurigakan. Kita sudah siap. Dengan kondisi apapun kita sudah siap. Kalau dia melangkah, karena kebetulan kan ada pintu gerbang. Gitu. Kalau kita memang kita sudah siap posisinya ya. Kalau sana sudah mau melompat, itu kan sudah area kita. Betul. Nah kalau masih di luar, monggo silakan. Ya,
kita nggak ikut campur. Tapi kalau sudah masuk ke area kita harus bertindak. Bertindak aja. Nanti kita harus pertama kita melapor ke pihak yang berwajib, biar ada semacam bantuan. Tapi kalau masih di luar, kita belum berani. Sebelum mungkin memang terjadi sesuatu itu ya. Kalau hanya ibaratnya baru rambu-rambu, nggak usah ambil tindakan ya. Gitu. Kemudian untuk seorang satpam security tentunya harus instingnya dipertajam daripada sekedar rakyat biasa. Ada pengolahan khusus nggak? Bagaimanapun kan harus, wah ini gerak-gerik, bisa membaca body language seseorang dong di tempat istilahnya panjenengan bekerja. Ini antara yang oke, memang bertujuan baik, akan mengurus sesuatu ataupun menghadap sesuatu dengan memang pure baik. Ada yang tanda kutip, ada yang negatif mungkin ya. Bisa nggak membaca situasi seperti itu sehingga dari kecurigaan seorang satpam security, benar ini, saya tadi sudah curiga. Ada pelajaran nggak seperti itu ataupun pemahaman pelatihan khusus nggak? Kalau untuk pelatihan khusus tidak. Tapi kalau untuk insting memang ada. Di luar security mungkin karena memang kalau orang-orang biasa sebelum pernah masuk ke security memang nggak terlalu ya. Tapi kalau untuk satpam ada. Karena memang dia yang dihadapi kan orang-orang yang mungkin orang biasa, orang ya. Kalau untuk insting ada. Ya kadang saya lihat dia wira-wiri, agak mencurigakan memang. Betul. Setelah saya deketi, dia kabur. Karena mungkin dia merasa, oh ini. Tapi kalau orang, kalau orang baik-baik itu begitu dideketin, mungkin dia tanya, mungkin ini mau kemana? Ya, saya tanya, mau kemana Mbak? Mau kemana Pak? Oh ini ini posisinya mau ke arah ini, itu lewat mana? Tapi kalau posisi mau udah jauh, dia nggak berani. Dia langsung lari. Nah, isi untuk seorang satpam tahu ada yang baik, ada yang nggak tahu. Nah, ini bisa jadi artinya sebelum menjadi seorang security atau satpam itu biasa aja, tetapi seiring dengan profesi yang dijalani, mau tidak mau insting itu bertambah kuat ya, menjadi kecurigaan terhadap seseorang, baik curiga secara positif maupun negatif bisa membaca ya. Dan prosentase melesetnya, misalnya gini loh, tebak-tebakan aja, wah ini orang mencurigakan nih, tapi ternyata enggak. Itu kecil ya. Kalau misalnya profesi ini sudah dijalani begitu lama, otomatis hampir prediksi-prediksi kita terhadap gerak-gerik seseorang itu benar. Gitu ya. Nah, artinya sahabat Om Agil Channel, nanti insting secara otomatis, secara istilahnya otodidak juga terasa ya, untuk menjadi seorang security atau satpam ketika berada di lingkungan kerja dengan ketemu seseorang yang memang berniat tidak baik ataupun itu datang memang mau positif baik, itu paham ya. Betul. Betul sekali itu. Karena untuk membaca situasi dan situasi dan kondisi lingkungan kerja, kadang ada yang mungkin gerak-geriknya kurang bagus atau mencurigakan. Untuk satpam sendiri, kalau dia memang betul-betul background dari satpam, dia memang sudah ada pendidikan, dia tahu, sudah mahir dan kita dekati. Untuk utama ya tadi dia mau kemana, tujuannya apa, kok dari tadi saya lihat, kok saya amati kok wira-wiri atau mungkin bingung. Nah, kalau memang dia itu bingung, dia ditanya agak itu, memberi jawaban juga berbelit-belit. Ya. Tapi kalau memang dia baik, dia Pak, saya mau ke ruangan ini, mau menghadap ini. Bagaimana? Ya, itu di ruangan mana? Nah, itu kalau orang memang betul baik. Jadi kita bisa memberikan jawaban. Ibu ke ruangan itu, tidak sana aja. Gitu. Nah, sahabat Om Agil Channel, semakin jelas, semakin paham apa yang menjadi tugas pokok seorang security atau satpam ya. Kita akan balik lagi satu segmen lagi, tapi ngomong terus haus, minum lagi, minum dulu Mas. Terima kasih. Kita akan balik lagi sesaat lagi untuk sahabat Om Agil Channel semuanya. Oke, sahabat Om Agil Channel, balik lagi di segmen yang ketiga kali ini. Kita mendekati closing, tapi masih ada beberapa yang mengganjal ingin saya tanyakan kepada Pak Harto Wijaya. Kita masih obrolan santai terkait bedah profesi, dalam hal ini security atau satpam yang masih kita kulik seputar profesi ataupun tugas pokok menjadi seorang satpam. Pak Harto, saya ingin tanya nih,
Nah, ini kan ke perekrutan ataupun rekrutmen. Kan saya dengar-dengar ada sistem organik, non-organik. Sebetulnya bisa dijelaskan seperti apa? Yang organik seperti apa, non-organik seperti apa nih, Pak? Untuk organik itu langsung direkrut jadi pegawai tetap. Oh, Iya. Tapi kalau non-organik biasanya masuknya ke PT, pihak ketiga. Jadi seperti itu untuk kejelasan dari sistem namanya organik non-organik. Biasanya sekarang maraknya kan outsourcing ya. Nah, seperti itu. Berarti sebuah lembaga kedinasan ataupun siapapun yang membutuhkan satpam atau security itu bisa melalui dua jalur itu ya, organik non-organik. Yeah. Kemudian ada sistem semacam kontrak berarti ya. Yeah. Berapa tahun sekali harus diperbarui, perpanjang kontrak misalnya seperti itu. Kemudian kontrak seorang satpam itu per periode berapa nih? Kalau untuk yang apa ini? Yang organik atau non-organik? Ya, dua-duanya. Kalau organik biasanya 3 bulan. Per 3 bulan? Iya. Nanti setelah itu jadi angka, jadi pegawai tetap. Tapi kalau untuk non-organik yang masuknya sekarang maraknya dengan outsourcing ya, pihak ketiga itu namanya. Itu per tahun. Per tahun. Per tahun nanti kontrak lagi, per tahun kontrak lagi, perbaruan kontrak. Jadi kontrak ya namanya. Ini untuk pengajuan kontrak bisa otomatis sesuai kebutuhan perusahaan atau si satpam pengajuan lagi nih per 3 bulan atau per setahun sekali pengajuan bahwa saya masih ingin menjadi satpam di sini atau sesuai kebutuhan dari dinas yang merekrut kita ini. Nah, kalau untuk semacam kontrak ya tadi yang disampaikan, kalau untuk kontrak itu tadi tergantung nanti dari pihak dinasnya sendiri masih memakai enggak. Biasanya sih otomatis per tahun sudah otomatis. Tapi kalau untuk pihak dinasnya atau pihak dari perusahaannya mungkin sudah nggak memakai karena kan sekarang dibatasi untuk usia. Kalau usia sekarang 50, maksimal 50. Ya, ada juga 55 ada. Maksimal 55 ya untuk seorang security. Karena untuk usia kan semakin tua juga fisiknya kan agak melemah. Iya, nanti misalnya ada semacam gangguan keamanan dari luar, kan kita nggak tahu. Betul. Waktu kita berjaga malam. Karena semakin usia kita tua kan angin malam juga kadang mempengaruhi daya tahan tubuhnya agak melemah. Jadi untuk menjaga atau mungkin situasi yang seperti itu ya dibatasi dengan usia. Nah, ini menurut pemahaman Pak Hartowijoyo, sebuah lembaga, sebuah kedinasan yang mempekerjakan tanda kutip membutuhkan jasa satpam itu mau perpanjang apa enggak tergantung apa sebetulnya, ada persyaratan mungkin bisa tahu atau ini rahasia dapur beliau-beliau. Misalnya Pak Harto rampung nih, selesai nih setahun. Pak Harto sementara masih ingin kerja di lembaga ataupun perusahaan dan dinas itu, tapi dari pihak ngekat. Kalau misalnya batasan umur mungkin masih cukup, mungkin ada faktor X yang lain terkait maaf nih, karena bagaimanapun seorang satpam itu juga manusia biasa, yang mungkin secara etika, kinerja, kemampuan fisik, ada atau lain-lain kan berbeda-beda. Ini ada semacam ketentuan-ketentuan itu nggak persyaratan untuk lanjut kembali menjadi satpam di perusahaan ini atau memang cut sesuai dengan kontrak kerja yang sudah selesai? Itu seperti apa? Kalau untuk kita kontrak sesuai dengan kontraknya kan 1 tahun ya. Yang penting dalam 1 tahun itu tidak ada semacam membuat kesalahan berarti yang fatal. Misal kita minum minuman keras, atau judi, atau mungkin melanggar hukum, atau mencuri di tempat kerja. Nah itu kan tidak boleh. Nah itu yang itu bisa untuk mengkat atau mungkin memberhentikan secara sepihak. Apabila hal itu terjadi, beberapa hal yang melanggar, bahkan mungkin belum selesai kontrak pun dari pihak dinas sudah cut ya, kalau fatal. Nah, ini sahabat Om Agil Channel paham juga sekali lagi untuk, jadi mohon maaf nih, jangan serta-merta ketika sudah berseragam gagah pasti dipakai selamanya, nggak mungkin ya. Kalau untuk sistem kontrak 1 tahun, kalau kita nggak memberikan kesalahan atau membuat kesalahan, kita bisa menuntut. Ketika diberhentikan. Salahnya apa? Kok saya diberhentikan? Nah ini yang tadi saya tanyakan. Salahnya di mana? Kalau kita
sesuai dengan prosedur SOP-nya sudah dijalankan, tapi ternyata ada semacam pemberian di jalan. Kita nggak tahu-tahu diberhentikan secara pihak. Kita bisa menuntut. Ini hak dari satpam ya. Nah, kecuali memang sudah finish kontrak, meskipun tidak melakukan kesalahan apapun menurut kita si satpam, tapi dari dinas memang sudah memberhentikan karena sudah finish kontrak, nggak apa-apa ya, diterima ya. Akan tetapi kalau belum selesai kontrak, kalau sudah diberhentikan dengan alasan tidak jelas yang klise, mungkin ada hak ya. Dan ini juga ketika diurus secara hukum bisa ya. Bisa. Oke. Nah, boleh nggak sih spill ini agak-agak sensi sih, gaji seorang satpam berapa dan bagaimana ini setiap bulannya? Nah, ini saya juga orang awam, mewakili pemirsa pendengar yang ingin tahu. Boleh nggak di-spill di sini? Nah, ini sebetulnya juga agak ya, kalau agak kurang gitu ya. Kurang etis ya. Kurang etis, tapi harus saya sampaikan. Nggak apa-apa. Iya. Mohon maaf ya kalau ada pihak biar masyarakat tahu. Ya. Karena gaji satpam sekarang juga kalau untuk yang organik memang disesuaikan dengan kedinasan atau perusahaan yang memang kalau perusahaannya bagus ya mungkin levelnya juga bisa. Oh, gitu. Tapi kalau untuk yang non organik katakanlah outsourcing yang tadi pihak ketiga ya namanya itu disesuaikan dengan UMR kota masing-masing. Kota masing-masing. Iya. Artinya satu misalnya sama itu. Ya, satu wilayah, satu kota sama ya besarannya. Iya. Tergantung kotanya mana. Betul. Ya. Oh, artinya seperti itu ya. Nah, ini cukup jelas sampai mengerucut ke gaji nih. Siapa tahu ada yang penasaran ingin jadi satpam selain istilahnya modal. Maaf nih fisik oke. Mungkin ada yang tanya gaji kan seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan standar UMK, UMR masing-masing kota ataupun kabupaten. Ini sebelum closing. Pesan terkait dengan tugas pokok seorang satpam security tentunya 99,9% adalah keamanan, mengamankan. Nah, pesan secara menyeluruh untuk masyarakat ataupun yang nonton Agil Channel seperti apa ya? Monggo pesan-pesan Kamtibmas mungkin ya. Ya, untuk pesan saya ya kita harus mewaspadai karena kan sekarang eranya era sosial media ya. Apalagi banyak macamnya pencurian atau mungkin ya kerusuhan di Kamtibmas masing-masing lah untuk di wilayah kita. Ya kita harus jaga untuk meningkatkan kewaspadaannya. Ya. Intinya seperti itu. Kalau bisa itu untuk di rumah-rumah dipasang CCTV. Ya. Untuk menjaga keamanan kita masing-masing. Ya. Itu aja pesan saya. Semangat. Oke, terima kasih Pak Harto Wijaya, sudah banyak hal yang disampaikan terkait dengan tugas pokok, rekrutmen, gaji dan sebagainya. Saya cukup sedikit paham nih, barangkali nanti suatu saat bisa podcast lagi atau dengan profesi-profesi yang lain yang sahabat Agil pingin kita kulik tentang profesi apa, monggo. Kalau misalnya saya ketemu narasumber yang cocok, tepat dan bisa menghadirkan, insya Allah kami datangkan. Kalau enggak ya mohon maaf gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi, selamat dan sukses untuk Pak Harto Wijaya. Sama-sama sudah hadir di Agil Channel. Sehat terus dan semangat serta sukses terus. Terima kasih Om Agil. Baik sahabat Agil Channel, sampai di sini bersama kita Sarigil Saputra, ada Pak Harto Wijaya, sudah ngobrol banyak tentang profesi seorang satpam. Semoga tayangan ini bisa menjadikan informasi sekaligus edukasi untuk sahabat Agil Channel semuanya. Tunggu konten berikutnya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.